Kayak peraturan menteri ya? Permen. Permen ya, ngeluarin permen. Tahu-tahu berapa jam setelahnya ada berita, udah nge-share nih kan. Wah, berita apa nih, berita kabar baik gitu kan. Jadi kan udah banyak yang terbuka, bahkan tingkat kementerian aja udah mau penelitian gitu kan. Berapa jam setelahnya cabut itu. Dicabut sendiri, ngeluarin sendiri, dicabut sendiri. Berarti nanti kita akan banyak ngobrolin asumsi ya. Asumsi lah. Iya kan? Kalau mau tahu jelasnya kan berarti harus undang Pak Menterinya kan? Kenal aja enggak ya enggak sih? Di prank ya? Berarti kita kayak di prank sama Kementerian Pertanian. Itu walu. Itu terus gimana? Pendapat kita aja sih, diskusinya kita aja, omong-omong, bukan omong-omong kosong ya, kita omongannya Dewi kan belum. Ini udah direkod. Udah mulai. Udah, nanti kan gampang bisa tak. Oke. Nanti kalau Glatik join enggak? Aku join aja. Ini lagi WhatsApp juga. Glatik pinggir laut, suaranya angin ini gede banget mau ya. Jadi gini translatornya, si teman saya namanya Glatik, dia di pinggir laut. Begitu, Mr. Bas. Oke, masih. Ntar lo bisa nambahin yang pandangan lo terkait dengan prank yang dilakukan oleh Kementerian. Prank ya bahasanya. Iya sih kayak di prank kalau bahasa sekarang. Kalau mereka nge-prank ya kita balikin, kita ketawain, kenapa? Ya udah. Iya, kita ketawain. Tapi kan gonduk ya kalau bahasa Jawa itu. Gonduk tuh konyol banget. Gonduk tuh apa ya? Iya. Ngehe. Rasa di PHP. Berapa jam sebelumnya ngeluarin apa kemarin? Malah udah ini ya, surat keputusan apa sih ya? Kayak peraturan menteri ya? Permen ya, ngeluarin permen. Tahu-tahu berapa jam setelahnya ada berita, udah nge-share nih kan. Wah, berita apa nih, berita kabar baik gitu kan. Jadi kan udah banyak yang terbuka, bahkan tingkat kementerian aja udah mau penelitian gitu kan. Berapa jam setelahnya cabut itu. Dicabut sendiri, ngeluarin sendiri, dicabut sendiri. Berarti nanti kita akan banyak ngobrolin asumsi ya. Asumsi lah. Iya kan? Kalau mau tahu jelasnya kan berarti harus undang Pak Menterinya kan? Kenal aja enggak ya enggak sih? Cek. Dia videonya diam aja kayaknya ada. Ton? Putus, halo. Nah, dengar. Ya ini sih kalau dengar dari baca berita sih memang termasuk agak konyol ya. Kemarin habis ngeluarin keputusan kan habis masuk di tumbuhan obat kok tahu-tahu jadi dibatalin, nggak dikasih alasan juga gitu loh. Nggak ada alasannya dia dibatalin, ditarik, kenapa ya? Cuman di berita yang kedua itu, berita yang pas dibatalkan itu udah ada Kementerian Kesehatan, ada Badan Nasional, ya kan? Apa yang terjadi kan kita sama-sama nggak tahu nih, asumsi. Jangan kayak kalau aku sih karena banyak nonton film ya, jadi kayak mungkin dia diancam gitu. Tapi kan
pengalaman di ke Tawangmangu ke tempat ini kayak tempat penanaman Kerang itu pandan, khusus ya. tanaman obat di Kerang Tawangmangu pandan. kan ada itu. Wis tak colong. Tawangmangu Lek. Iya, tapi sebelum Tawangmangu tuh arah ke Tawangmangu karena Ada. wis tak colong konangan. Colong konangan. Nah, itu sebenarnya kan dulu ada. Iya. Itu di bawah siapa ya? Kayaknya di bawah lembaga penelitian juga ya, kalau yang di Tawangmangu. Ya, tapi kan Kementerian Pertanian juga tuh, Mbak. Nah kan bedanya waktu itu mungkin dia baru proses gitu kan. Terus sampai hari kemarin gitu dia ngeluarin peraturan menteri. Terus berapa jam setelahnya dicabut. Nah ini kalau dari aksi keadilan Indonesia sendiri kemarin sama teman-teman aliansi dari berbagai elemen itu ngeluarin press release-nya itu setelah itu dicabut ya Kang? Yes, betul. Karena begitu euforia yang cukup tinggi, kita lihat di sosmed teman-teman pada sujud syukur lah bahasanya kan gitu ya. Wah akhirnya. Tapi dari awal sih kita udah curiga. Artinya gini, kalau kita ngomongin masalah itu akan menjadikan lampiran di Undang-Undang 35 sendiri itu kan yang melampirkan bahwa dia si zat ini ataupun tanaman ini akan masuk itu kan Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi, sebenarnya masih jauh sih, masih jauh karena apa? Si Undang-Undang 35-nya ini kan belum diapa-apain. Ini akan kontraproduktif ketika ini memang akan diterapkan, sedangkan Undang-Undangnya 111 masih ada, mau apa coba? Kalau kita ngomongin masalah struktur Undang-Undang Dasar 45, di situ ada KUHP, dan akhirnya kan ke Undang-Undang Narkotika. Peraturan menterinya punya kekuatan sampai di mana? Ketika itu dibenterin ke 111, pasti juga akan betul ditangkap, mau ngapain coba. Tapi memang ada setengah harapan untuk ganja medisnya supaya bisa diteliti. Sampai sekarang pun penelitian ganja di Indonesia masih kemarin sudah dapat angin segar untuk bisa diteliti, mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Nggak tahu tuh kabarnya gimana, Yayasan Sativa Nusantara kalau nggak salah yang pernah mau melakukan penelitian ganja. Itu kayaknya juga masih belum clear juga. Nah, ini si Kementerian Pertanian sendiri ya, nggak tahu nih. Dia itu ngelakuin penelitian gitu. Apa sebelumnya, sebelum ngeluarin permen kemarin ya, apa nggak koordinasi juga gitu dengan Kementerian Kesehatan, terus dari BNN juga gitu kan. Karena setelah ada kayaknya mungkin dia bacanya telat kali ya. Dia baca undang-undang telat terus kok tiba-tiba aku tuh baru mikir pas ngeluarin nge-share berita yang itu tuh baru mikir, loh ini kok Kementerian Pertanian, sempat gitu juga kan. Oh, tanaman obat. Oke, berarti masuk. Tapi emang ini dia kayak gini nih penelitian keluarin permen gitu, BNN udah tahu belum ya? Terus kayak misalnya kayak kemarin Kementerian Kesehatan udah tahu belum ya? Kalau udah tahu kan, kalau sampai keluar kayak gitu berarti asumsinya udah tahu, wah oke juga nih, berarti sudah ada istilahnya belum lampu hijau sih, tapi lampu kuning kan paling nggak buat penelitian ganja sebagai tanaman obat gitu. Dan lampunya rusak pula. Dan lampunya rusak ternyata. Merah terus konslet. Kan sebenarnya kalau kita mundur ke belakang kan jelas statementnya Polri sama BNN pada saat WHO merekomendasikan bahwa ganja medis sudah bisa diterapkan di negara-negara. Itu kan sebenarnya waktu itu kalau nggak salah dari Barreskrim ya, Pak Krishna Siregar itu udah bilang bahwa Indonesia tetap akan belum menyepakati apa yang dikatakan WHO, ya kan? Dan BNN tuh kalau aku ngelihat di waktu Hani itu tambah gencar mengkampanyekan bahaya ganja gitu dan mengkampanyekan ganja sebagai narkotika golongan 1. Yang harus diedukasi ke BNN itu sebenarnya
edukasi ke BNN itu adalah bagaimana membakar ganja yang baik dan benar, musnahkan. Coba bayangin bertonton, Gimana Ton? Ikut pembakaran hektar ganja nggak dibakar, dimusnahkan. Padahal kalau kita melihat dari sisi ekonomi saat kita mau menjelang resesi ini, itu aset. Benar. Aset ini ya, aset. Kenapa kita justru malah membuang-buang sumber daya? Iya, membuang-buang sumber daya ciptaan Tuhan pula. Gimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat? Kalau memang itu ada ya surga neraka ya. Ini gua yang nanam nih, kenapa lo bakar? Gue yang ciptain nih. Muslim. Pasti diajar sama malaikat nanti. Jadi aneh Canda. gak gitu kan? Kayaknya emang nggak cuman. Jadi aku ngelihat juga di beberapa teman-temanku yang emang dia nggak secara aktif kampanye soal drugs gitu, tapi teman-teman biasa lah lingkaran gitu, dia bilang, wah kita kena prank juga nih. Maksudnya dia emang nggak secara terang-terangan dia bilang dia pengguna ganja atau tahu manfaat ganja, tapi ternyata itu juga sebenarnya sudah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat gitu, bukan cuma ke pengguna aja atau yang membutuhkan ganja sebagai ganja medis. Tapi udah diperhatikan oleh banyak kalangan masyarakat juga loh. Dan ngerasa ternyata kabar baiknya cuman saknyuk gitu. Saknyuk tuh kalau bahasa Jawa tuh sebentar gitu. Saknyuk, sadet. Iya, sebentar banget gitu. Wah, ini kabar baiknya cuman sebentar. Terus disusul kabar buruk deh gitu. Kayak apa aja gitu. Tapi kalau aku sih Bu ya, nggak kaget. Karena sejak diberlakukannya undang tahun 2009 itu sudah berapa menteri lah, surat edaran Mahkamah Agung lah, ini itu, tapi pada dasarnya sampai sekarang pun implementasinya di lapangan juga hanya angin surga aja yang ditiupin. Udah berapa tahun ya? Jadi nggak kaget juga sih. Hampir 11 tahun Undang-Undang Narkotika diberlakukan, ada SMA nomor 7 2009, 4 2010, ada PP 25 tentang wajib lapor, ada lagi surat edaran Seja, ada Bareskrim, dan akhirnya peraturan bersama 7 kementerian itu. Toh sampai sekarang juga implementasinya di lapangan hanya menyasar ke dalam tanda petik pecandu-pecandu yang punya duit. Yang nggak punya duit ya tetap penjara aja, kan gitu. Terus kalau ke aparat juga kayaknya masih di aparat, misalnya ada apa tuh kemarin SEMA gitu, hanya di level atas aja yang tahu gitu, nggak menyentuh dasar. Kemarin aku juga ngobrol sama Tony ya, Ton, maksudnya di aparat yang bawah-bawah ini nggak nyampe kayaknya informasinya. Nyampe, pura-pura nggak tahu aja dia. Kata Tony bisa jadi apa kan? Bisa jadi beneran nggak tahu atau cuma pura-pura nggak tahu ya Ton? Tony hilang. Ada itu. Sebenarnya sih kemungkinan tahu sih. Cuman kalau untuk yang dari ke bawahnya ada sih kejadian di lapangan, emang benar-benar yang nggak tahu, nggak paham juga ada. Proporsinya antara yang tahu dan yang nggak tahu. Ayo. Banyak mana? Kalau soal itu juga tokan. Banyak yang pura-pura nggak tahu ya. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin masalah kebijakan ya, di awal-awal itu memang mungkin banyak akhirnya terjadi ego sektoral ya. Ketika kita ngomongin SEMA di kantor polisi, itu kan urusannya Mahkamah Agung, hakim. Polisi akan bilang kayak gitu. Begitu pun juga jaksa. Tapi kan untuk dari Kapolri sendiri kan juga punya batasan sendiri, maksudnya. Limitasi ya punya. Nah, institusi penegak hukum di Indonesia kan punya kan untuk aturan-aturan surat edaran itu kan ngeluarin semua kan.
Ya, Jadi itu kok Kapolrinya Tapi kalau itu tingkat Menpora Kapolri tahu ya. untuk ada. Untuk gramaturnya juga nggak jauh beda kok sama SEMA kok. sama semuanya. Pertanyaannya, dilakukan nggak? Ya kan? Enggak. Enggak. Sebenarnya kan ego sektoral itu kan sudah Contohnya Bener, ego sektoral. ego sektoral itu kan sudah dirangkum di Perpres 2014. Benar nggak? Di situ ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Mahkamah Agung, Menkumham, Menkes, Mensos, bahkan Kepala BNN juga, 7 lembaga itu ya. Itu kan keluarannya adalah asesmen ya. Itu pun juga kan sulit diakses juga. Buat yang nggak punya uang, yang punya uang gampang akses. Contoh artis lah. iya. Hari ini ketangkep, besok asesmen, udah bawa ke rehab. Coba kalau teman-teman kita. Ada loh. Bahkan di Bogor tuh dari 2016 ya, Bogor ya. 2016 sampai sekarang itu belum ada satupun permohonan asesmen yang dikabulkan. Hanya permohonan asesmennya aja nggak dapat sama penyidiknya. Atau kalau Jawa Tengah gimana? Sebetulnya untuk itu kan berhak semua itu kan. Hah? Ya kan semuanya kan berhak mendapatkan asesmen itu kan sebetulnya. Yes, sebetulnya. Berarti nggak betul. Ya emang kejadian di lapangan nggak ada yang betul. Aduh, kesel. Kalau Ya masalahnya kalau pasang tarif kok. pasang tarif Mananya? itu masih ada ya. Iya loh, aku Nyatanya pernah pasang tarif. ada pengalaman juga dari orang yang mau ngajuin assessment ya, Ton. Waktu itu aku sama Tony masih kerja bareng. Itu Di mana tuh kerjanya? di mana, Ton? Lu kerja di mana tadinya, Ton? Badan nyepik-nyepik. Bagian nyabu-nyabu. Lu mah bagian nyepik-nyepik kan, nyepik orang. Iya. Beneran ditarif dan emang apa sih namanya? Perspektifnya dari yang pelaku assessment-nya sendiri itu kan harapannya kalau kecandu nih pengguna dia minta assessment gitu harapannya untuk menguatkan dia ke pasal 127-nya, tapi nyatanya banyak persepsi dari pengguna yang assessment ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dia terlibat atau tidak di apa tuh namanya Peredaran gelap. Peredaran gelap. Jadi fokusnya ke situnya gitu. Jadi bukan ke medisnya atau untuk pasal 127-nya hak-haknya sebagai pengguna. Jadi kan gimana ya? Padahal tujuannya assessment sendiri kan sebenarnya gitu. Ada assessment itu kan untuk melindungi hak-hak pengguna ketika dia ditangkap kan. Jadi masih ada di undang-undangnya juga ada 127 masuk gitu kan harapannya. Tapi kenyataannya di tingkat paling bawah aja masih kayak gitu. Asumsi lagi nih ya kita yang ngomongin. Asumsi sama karo ngedumel. Karo ngedumel. Ya ini kan forum ngedumel sebenarnya. Forum ngedumel.